Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, adik-adik, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan, mencurahkan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sehat jasmani, sehat rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang tercinta ini dalam rangka untuk mengikuti kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk hadir di kajian rutin di masjid tercinta ini. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kajian ini menjadi wasilah, terus wasilah kita mendapatkan petunjuk dan hidayah di dalam kita berislam. Amin Allahumma amin. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk diberi petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah menika bakal melapangkan hatinya untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maksudipun siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hatinya sumpah sesak di dalam menerima Islam. Dalam ayat ini digambarkan ka'annama yas'adu fis sama, seperti ya seorang yang naik ke langit. Semakin tinggi kadar oksigen semakin sedikit, Pak. Ya kan? Maka ketika kadar oksigen semakin sedikit, maka bernapas susah, sesak. Itu gambaran orang yang ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menerima hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam perintahipun Allah, dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengerjakannya dengan lapang hati, kita mengerjakannya dengan sukacita. Amin Allahumma amin. Tidak semua orang jam sementen punika sampun
ya terjaga ya kan, sampun napa naminipun bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah ya, remen duduk-duduk di masjid untuk kemudian mendengarkan kajian majelis ilmu. Oke, banyak ya yang pada subuh ngeten enten sing dereng tangi, apa sing wis tangi turu meneh. Ya kan ini Masya Allah ya. Kita apa namanya pun menjemput rezeki pun Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Rasulullah, inna barakata ummati fi bukuriha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan keberkahan bagi umatku fi bukuriha, di waktu pagi, di waktu paginya. Terus di waktu pagi ini Allah sedang menurunkan barokah. Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan keberkahan. Ya, maka mereka yang siap untuk menerima barokah itulah yang akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beri salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi dan Rasul kebanggaan kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita semua, telah mengeluarkan kita semua dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam. Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita, bagaimana bingungnya kita ketika kita dalam hidup ini tidak mengenal Islam. Dengan kita mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam ini betul-betul menjadi petunjuk. Islam ini betul-betul menjadi penerang. Amal pun apa Pak? Di dalam Islam pun semua keadaan, semua kondisi yang dialami dan dihadapi oleh seseorang, Islam memberikan petunjuk. Keadaan apa kemauan, di situ ada nasihat di dalam Islam. Maka dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Ajaban, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengherankan. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kok gede-gede kok iso sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengherankan. Napa? Amrul mukmin, urusanipun tiyang ingkang beriman. Inna amrahu kullahu khair, urusanipun tiyang beriman punika sedaya sae. Enggak ada yang tidak. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dialami, tidak dirasakan oleh kecuali seorang mukmin. Napa maksudipun? In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Orang mukmin itu Pak, orang mukmin itu Bu, kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia akan bersyukur. Dan bersyukur itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, sobaro, orang mukmin itu sabar, dan sabar itu adalah baik bagi seorang mukmin. Nah, dalam hidup ini kan ujian ini pun yang boten senang senep, kalau tidak mendapatkan musibah, mendapatkan nikmat. Orang mukmin kalau dia mendapatkan nikmat, dia tidak lupa untuk bersyukur. Kalau dia diuji dengan musibah, maka dia akan senantiasa bersabar. Maka syukur dan sabar inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada kita di dalam menghadapi keadaan dan kondisi apapun di dalam kehidupan di dunia ini. Negara Jepang, negara Jepang itu terkenal teng Indonesia, made in Japan niku produkipun awet kendaraan Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu kan made in Japan kan.
orang Jepang itu negara maju, ya kan? Tapi orang Jepang itu kan ilmu pengetahuannya berkembang pesat, ya kan? Ataupun negaranya sudah menjadi negara maju, ya, teknologi berkembang luar biasa, tapi mayoritasnya di Jepang itu bukan Muslim, ya kan? Mereka tidak mengenal Allah mayoritas itu, ya kan? Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di sana, modernnya kehidupan di sana, Pak. Tapi tingkat dalam sebuah penelitian, ya, tingkat bunuh diri orang Jepang itu termasuk yang paling tinggi. Ya, tingkat bunuh dirinya yang paling tinggi, ya kan? Pokoknya sambil mumet, ya gitu. Ya, nggak ada seakan-akan dunia ini wis buntu, ya ini, ya. Solusi ini pun bunuh diri. Rumangsane solusi, ya. Rumangsane menyelesaikan masalah tanpa masalah, malah gak repot kan? Gak repot orang yang masih. Ini karena tidak memiliki iman, ya kan? Ya, karena tidak memiliki iman. Sedangkan kalau orang beriman, kondisi nopo kemauan, bahkan seorang mukmin yang dia terjumus dalam dosa dan maksiat pun Allah tetap memberikan apa namanya tetap memberikan angin segar, angin kebaikan. Ya, wala tayasu min rauhillah, wahai para pelaku dosa, wahai para pelaku maksiat, janganlah kalian putus asa dari rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci ini pun, Pak, berarti kita harus terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jalan itulah maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ini masya Allah mendekati, biasanya mendekati tahun baru, ya kan? Ini pun udane ora lereng. Desember sanjange gede-gede nih sumber, ya kan? Kacangnya mungkin nama mati, Pak. Ya, kita nyebar kacang ya, kacangnya garing, ya kan. Alhamdulillah kejagungnya mungkin biar-biar nih. Biar nyebar jagung, alhamdulillah, ya. Masalah ya. Terus ya napa namanya pun musim ini pun masya Allah, ya sudah buatan sakit diprediksi, ya buatan sakit diprediksi. Meskipun biasanya dititeni ya, kat zaman dunia nanti Desember gede-gede sumber ya. Tentunya masalah ya, ini Desember koyo malah koyo Agustus. Ya panasnya ngeget ya begitu. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman, ya tetap memiliki napa namanya pun pegangan, ya. Kita tidak pernah berputus harapan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, janji ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat punika berisi kabar gembira itu. Ayat punika berisi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artosipun walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa, suatu negeri, suatu kampung, mengerti? Amanu wa taqaw, mereka pada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqau dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa janjinipun Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi manusia banyak mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka atas apa yang telah mereka berbuat. Atas ayat ini berisi tentang kabar gembira.
Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, syaratipun kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi sumber barokah menika dari Allah. Kita hanya bisa mengupayakan sebab-sebab turunnya barokah. Amanu wa taqwa. Syaratipun beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini sebagaimana di-share grup yang menjadi poin judul kajian pada kesempatan ini, menapaki jalan orang yang bertakwa. Karena dengan bertakwa, kemakmuran di dalam hidup, keberkahan di dalam hidup betul-betul akan terwujud. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kemaharipahlah jinawi. Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan keberkahan di dalam. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah menarik terjadi pada zamanipun Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Setelah zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat, meninggal, digantikan yang menjadi pemimpin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantikan oleh Umar. Lah pada zamanipun Umar punika, kekuasaan Islam semakin meluas, termasuk benua Afrika. Yang paling dekat dengan wilayah Arab punika negara Mesir. Kalau hari ini Mesir punika kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ketika pasukan Islam sampai di negara Mesir pada zaman Umar ibn Khattab, pasukan Islam sudah tinggal di situ. Kemudian pasukan kaum muslimin punika melihat ada tradisi yang itu bertentangan dengan tradisi Islam. Terus kalau napa ini pun kita baca berita ataupun meksani tentang berita punika, di Mesir itu ada sungai terbesar, bahkan sungai terbesar di Afrika, bahkan juga termasuk yang terpanjang di dunia. Yang namanya sungai Nil. Sungai Nil. Sungai Nil ini kan membelah benua Afrika, melewati negara-negara di Afrika, Sudan, Ethiopia, macam-macam seperti itu, sampai nanti melewati Mesir. Nah, penduduk Mesir punika banyak menggantungkan hidup mereka dengan sungai Nil. Terus mereka bercocok tanam, terus petani seperti itu, mengambil air dari aliran sungai Mesir ini. Nah, pada saat kemudian Islam berkuasa di wilayah Mesir ini, mereka melihat wonten tradisi ingkang, ini tradisi yang tidak sesuai dengan Islam. Ini pun apa? Terus orang-orang Mesir punika punya keyakinan selama ini yang memberikan kemakmuran terhadap negeri mereka itu adalah sungai Nil. Maka setiap tahun sekali mereka harus memberikan persembahan. Memberikan persembahan kepada sungai Nil. Nah, istilahnya pun apa? Tumbal. Saya buat bagaimana? Nah, tumbalnya bukan sembarang tumbal kok kagur ndase sepuh, kagur pitik jago, tapi tumbalnya pun apa ibu-ibu? Gadis, seorang gadis yang masih perawan. Niku ditumpake perahu, dibawa ke tengah sungai Nil, kemudian gadis dan perahunya tadi ditenggelamkan. Masya Allah, sebagai pengorbanan rakyat Mesir, supaya sungai Nil terus mengalir dan memberikan kemakmuran untuk negara Mesir pada saat itu. Wah, jelas ini, kaya mentolomen, kata itu, kaya mentolomen mengorbankan anak manusia, kepada sungai. Maka akhirnya penguasa Islam ketika itu, melihat ini sesuatu yang ini nggak baik ini, secara kemanusiaan kemauan nggak masuk. Koyo tegel-tegele, kata itu koyo tegel-tegele, seorang gadis yang masih perawan, anak perempuan, ditenggelamkan hidup-hidup di sungai Mesir secara manusia.
Kemudian secara akidah jelas ini termasuk ya sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menganggap yang memberikan kemakmuran itu bukan Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian Sungai Nil. Maka penguasa Islam ketika itu ingin melakukan pendekatan dengan cara yang baik, ya kan? Orang langsung dilarang tidak, ya, dengan cara yang baik. Mereka berpikir, iki piye caranya? Mengubah apa namanya pun kemungkaran ini bagaimana caranya? Maka kemudian ya gubernur yang diangkat oleh Umar mereka kemudian menulis surat, ya, menceritakan tentang kejadian itu tadi yang itu sudah turun temurun, keyakinan turun temurun yang dialami oleh rakyat Mesir, ya. Kemudian dia minta saran kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, piye carane ngubah kemungkaran ini, ya kan? Piye carane? Maka akhirnya pun dikirimlah surat diceritakan kejadian itu tadi. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab balas, ya. Nah, bagi zaman semonten ya. Apa namanya pun surat menyurat juga dengan manual. Maka kemudian akhirnya pun Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membalas dengan mengirimkan surat. Ning suratnya apa? Suratnya itu ditujukan kepada Sungai Nil. Ya kan gitu. Ini kayak orang masuk akal ya, nah, tapi itu yang dilakukan oleh Umar. Ya, terus kemudian Umar mengirimkan surat, aku kirimkan surat kepada Sungai Nil, ya kan? Kumpulkan orang-orang, ya kan? Untuk berkumpul di pinggiran Sungai Nil, bacakan surat ini, ya, kemudian lemparkan ke dalam sungai tersebut. Nah betul, Umar kemudian menulis surat. Di sini pun mengatakan, ya Nil, wahai Sungai Nil, ya, in kunta tajri, ya, jika selama ini kamu itu mengalir, ya kan, karena kehendakmu sendiri, maka aku minta kepadamu untuk tidak mengalir sama sekali. Wis kasah milih sisa. Wa in kunta tajri, tapi kalau kamu itu mengalir adalah karena perintahipun Allah Subhanahu wa taala, maka aku meminta kepada Allah supaya kamu tetap terus mengalir. Terus Umar mengajari, ya kan, kepada penduduk Mesir tadi, sesungguhnya yang membuat Sungai Nil itu selama ini mengalir adalah Allah. Ya, surat tadi dibacakan, ya, didengarkan oleh rakyat Mesir, penduduk Mesir ketika itu, yang barangkali ya sebagian besar dari mereka belum beriman, ya, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sebagian dari mereka sudah beriman tapi masih memiliki keyakinan itu bahwa selama ini yang memberikan kemakmuran kepada mereka adalah sungai Nil. Maka betul, ya, surat tadi dibacakan dengan gamblang, semuanya mendengar, wahai Sungai Nil, kalau selama ini kamu mengalir adalah karena kehendakmu sendiri, maka aku minta kamu tidak mengalir sama sekali. Tapi kalau yang selama ini yang mengalirkanmu adalah Allah, aku minta kepada Allah supaya kamu terus mengalir. Akhirnya apa Pak? Suratnya tadi dicemplung diuncalkan yang Sungai Nil, kali. Masya Allah, ya, kuasa pun Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam, ya, debit air, ya, Sungai Nil itu naik, ya, 15 meter. Masya Allah, ya kan, debit airnya naik 15 meter. Berarti kenapa? Yang mengalirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sejak itulah kemudian keyakinan orang Mesir kemudian berubah, mereka menjadi amanu wattaqau, penduduk negeri yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Ya, maka dari segi pertanian, Mesir pun itu masya Allah hasil pertanian pun luar biasa. Sampai pernah diceritakan juga, Pak, pernah kejadian di Madinah, pusat pemerintahan Islam punika paceklik, ya, kemarau panjang, ya, kemarau panjang, banyak petani ingkang gagal panen lah yang mengatakan, ya, sawahipun tak ada hujan, kentene hujan ora teko, kayak yang kita alami barangkali seperti itu, ya. Ini ngantos sebagian tempat ngantos Pak,
Ya, dari napa naminipun sebelum nanam padi niku damel napa? Kira, bibitnya niku lek bibitnya ditandur. Bibitnya ngantek garing. Ya kan? Terus pas awal udan menika ndang damel ya pembibitan yen sadenge ditandur menika lah ngantek dinteni kok ya ora udan ngantek garing gitu. Teng daerah Boyolalinan ya kan masalah ya kan gitu. Terus ya kemarau panjang ya kan, kemarau panjang. Ini masalah. Niki ya dungane sing bakul es Pak ya. Sing mandi niki. Ya, bakul gimnastel iki ya sing kata ya alhamdulillah ya. Ya, dungane mungkin kan. Ya Allah, ya modalnya dari wangsul nggih. Ya kemarone diperpanjang kata dia apa gitu. Sing donga kathah dan bakul ese ya, tawaran kathah sangat ini masalah. Ya, bakule es teh ya gitu. Nek kudu eling nggih faktor tua ya, faktor usia ya, ora kudu pengen. Ya, terus ngunjuk es teh akan dunia makanya. Punika, kita lanjutkan tadi. Kejadian di Madinah punika mengalami musim paceklik. Kemudian Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada para gubernurnya, siapa di antara kalian yang memiliki surplus kebutuhan makanan, ya kirimkan ke ibu kota, ya kan, untuk bisa membantu rakyat penduduk yang ada di sana. Masya Allah, Mesir punika termasuk yang memberikan sumbangan yang sangat besar. Kemudian gubernur Mesir itu pada masa itu membalas suratipun Umar bin Khattab, wahai khalifah, aku akan kirimkan bantuan makanan dalam kafilah unta, ya kan, karena diangkut dengan unta, sing jejer unta itu tadi, rombongan unta itu tadi yang paling depan berada di pintu gerbang kota Madinah, buntute ya kan di pintu gerbang kota Mesir. Swangkot dawane ya kata gitu. Ya, bantuan itu dikirimkan dari Mesir menuju Madinah. Ya. Ujung daripada rombongan ataupun kafilah tadi di kota Madinah, buntute neng di kota Mesir. Karena kemakmuran tadi, mereka menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mereka keberkahan. Ya, keberkahan dari langit dalam bentuk air hujan yang turun, air hujan yang menumbuhkan, bukan air hujan yang menjadi musibah. Allah mengeluarkan keberkahan dari bumi, tanaman yang tumbuh, tanaman yang keluar, parine luwih dhuwur timbangan sukete. Ya, lah ini ya kan diobati kan subur, malah sing subur sukete ya kan, ini perlu dievaluasi barokah ini ya kan. Ini janjane sawahku ki berkah napa mboten ya, barokah napa ora kan ya kan. Kita perlu evaluasi, menghadirkan keberkahan itu dengan tadi beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Kadang mboten masuk akal, ya kadang mboten masuk akal, tapi itulah caranipun Allah Subhanahu wa taala, ya kan, caranipun Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hambanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwa napa naminipun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu indikatoripun, tandhanipun wonten sekawan. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu indikatornya ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil. Takut ajrih marang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih wal amalu bit tanzil. Mengamalkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menika Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingkang nomor 3 wal qanaatu bil qalil, menerima dengan rizki yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima menika maksudipun adalah ridho.
mensyukuri ya rizki yang Allah berikan meskipun itu adalah sedikit. Kemudian yang keempat, wal istidadu liyaumil akhir, dalam hidup ini dia senantiasa melakukan persiapan untuk menjalani kehidupan nanti di akhir. Inilah indikator takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, al khaufu bil jalil. Senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punika selain Ghafurur Rahim. Kalau kita mau sing dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang dirinya. Allah punika Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi di sisi yang lain Allah juga menjelaskan tentang diri ini pun Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab. Allah punika amat sangat keras siksanya. Allah punika amat sangat pedih adabnya. Maka orang yang beriman, dia tidak hanya membaca ayat-ayat ingkang isinipun ya sifat baikipun Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun sifat Allah welas asih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi orang yang beriman juga kudu eling ya, juga harus membaca bahwa Allah di sisi yang lain Allah memiliki surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah juga memiliki neraka yang penuh dengan siksa. Ya kan? Maka kita antara harap-harap cemas, berharap Allah mengampuni dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya, dan cemas serta khawatir kalau sampai Allah menikah murka. Kalau Allah menikah sampai Allah marah kepada kita. Maka al-khaufu bil jalil, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika hendak melakukan dosa atau sudah melakukan dosa, ingat ya, maka dia akan terus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaki eling tadi Pak, ya Allah, nek Allah kemudian murka dengan dosa saya, Allah marah dengan perbuatan saya, maka sungguh sangat merugi hidup saya. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, wonten nek mireng teng TV, ya kan itu, wonten salah satu guru besar menika mengamati, ya kan, kenapa kok praktek korupsi di Indonesia itu kok ya rampung-rampung, ya kan itu ya kan, ya kok juga nggak selesai, ya kan, sudah ada badan KPK, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah ketuanya malah dicekel mergo korupsi. Nah ini segede-gede ya kan, segede-gede setannya wedi ya kan. Sudah dibentuk lembaga khusus ya kan yang menangani kejahatan yang berupa korupsi ya kan. Lalu kok malah ya pimpinannya ditangkap mergo karo korupsi. Analisa daripada guru besar tadi Pak, ya kan? Apa? Karena kurangnya para pejabat di negeri ini rasa takut mereka kepada Allah. Mereka tadi ya sekarang diwedi, ya kan? Wis sekarang sing diwedeni, ngasanipun. Ya kan sekarang sing diwedeni, ya pejabat, ya penegak hukum ora diwedeni, ya kan? Lah Gusti Allah boten diwedeni. Maka mereka menghalalkan segala cara. Maka ini sudah sekarang mempan, dikai ayat kei dalil orang mempan, ya mau dihukum orang mempan, apa kata gitu? Enak hitung-hitungane, ya kan? Korupsi, ya kan? 10 miliar, ya dihukum 3 tahun, ya kan? Ya paling kok entek ngurus perkarane entek 3 miliar, kok nek wis rampung ijek enek balik. Masalah enak hitung-hitungannya Pak. Ya, hitung-hitungan selama 3 tahun yang juga penjara ya leren lah betul betul ya Allah, ya kan? Ya, itu kelakuan bejat nih para pejabat, tapi enggak semuanya. Kita yakinlah Pak, insya Allah masih banyak pejabat-pejabat yang lempeng. Amin Allahumma amin. Ya, amin Allah. Itu oknum ning sak RT. Kalau ya, oknum ning okeh maksudnya. Tadi al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu, ini penting. Ya kan? Ini penting sekali, ya. Menghadirkan perasaan takut di dalam hidup kita.
ya kan? Maka dijelaskan oleh seorang ulama, ya, oleh salah seorang ulama. Orang mukmin, Pak, seorang mukmin itu ya dzunub, ketika dia itu melakukan dosa, ya, atau ketika dia memandang suatu dosa, ka'annahu yaqutu tahtal jabal. Orang mukmin itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia itu menggambarkan dia sedang duduk di bawah gunung, ya. Kemudian gunung itu diangkat dan dia akan menimpa dirinya. Atau sipun kenapa? Orang mukmin ini betul-betul sangat takut sekali dengan dosa. Ya, dia membayangkan dosa itu seperti gunung tadi, Pak. Ya, dia duduk di bawah gunung yang suatu saat ataupun kapanpun gunung itu bisa jatuh menimpa dirinya. Kebelakang gunung kayak rasanya kayak nopo. Maka itu betul-betul takut sekali orang beriman. Ya, orang beriman melihat dosa dan maksiat seperti dia duduk di bawah gunung, ya kan? Yang gunung itu kapanpun bisa menimpanya. Sedangkan para pelaku dosa itu dia melihat dosa itu seperti seekor lalat yang terbang di depan hidungnya, ya kan? Satu saat kapanpun ya digusah, ya seperti ini, ya kan? Orang patek bahaya nih, yuk lalat ini bahaya ini pun apa? Ya kan paling ganggu ya makanya. Jadi gambaran ini pun itu tadi, orang beriman melihat dosa itu seperti gunung yang suatu saat bisa ya menimpa dirinya. Tapi para pelaku dosa melihat dosa itu kaya lalat, ya kan? Ya, yang terbang di hadapannya, yang dia hanya mengganggu sangat sedikit sekali. Maka jangan sampai. Ya, maka betul-betul kita hadirkan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu senantiasa ala thoriq, senantiasa berada di atas jalan yang benar selagi dia masih memiliki perasaan takut kepada Allah. Maka ya kan? Kalau dia sudah tidak memiliki rasa takutnya kepada Allah, dhallal thoriq, maka dia pasti tersesat. Maka dia pasti akan tersesat. Maka penting hadirkan perasaan takut di dalam diri kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika indikator takwa. Nggih, enek perasaan takut. Atau ketika ada seorang kiai, ya kan, ada seorang Pak Kiai mau ngetes santri-santrinya, ya. Setiap santri punika dicekeli pitik, ya kan. Kemudian santri kiai pun punika memberikan instruksi, wahai para santriku, golek nggon sing sepi, ya, sing yang tidak ada siapapun yang tahu. Terus belahan pitikmu. Wah, enek sing nang jero jeding, ya kan? Enek sing nang kenapa ngisor papringan, ya kan? Ya kan? Enek sing nang ngisor jati. Nah, maka seputi-puti delik, ya kan? Kemudian setelah berapa waktu mereka datang kepada Kiai, sampun Pak Kiai pun dibelah. Enten tiyang santri setunggal, lho kok pitikku wong dibelah? Maka dia menjawab, wahai Pak Kiai, aku tidak mendapati satu tempat pun yang di situ, ya kan, aku merasa aman, karena dimanapun aku berada, aku dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Atau siapa tadi, baik dia ketika dia sendirian, gak ada orang yang tahu, tapi Allah maha melihat. Ini luar biasa. Ini juga pernah dialami Pak oleh Umar bin Khattab. Kembali nanti kita Umar bin Khattab, banyak cerita dalam pada zaman Umar bin Khattab menikah. Suatu ketika Umar bin Khattab menikah jalan-jalan. Kemudian di tengah jalan dia ketemu dengan seorang penggembala kambing, seorang pemuda ingkang buruh, ya, angon wedhus. Dia nggak tahu kalau orang itu, kalau yang mengajak bicara itu adalah Umar. Kemudian Umar ngajak dia, wahai pemuda, iki wedhus iki nggone sapa? Banyak Pak, ada ratusan. Ini bukan milik saya wahai Tuan, ini milik juragan saya. Ya kan? Saya hanya ya menggembalakan kambing, saya mendapatkan upah dari jasa menggembalakan wis ngene wae. Wedhus iki dolen siji ning aku, ya kan? Engko duwite PN, ya kan? Di TPN, ya. Kasa diomongke kalau juraganmu, nggak kata kayak kasa diomongke kalau juragan, kalau majikan,
Maka kemudian pemuda ini matur berkata, ya kan? Wahai Tuhan, ya kan? Kalau sekiranya majikanku tidak mengetahui apa yang aku perbuat, sesungguhnya Allah melihat apa yang aku kerjakan. Weh, Umar melihat itu Pak nangis. Nangis apa? Nangis senang. Dia memiliki rakyat yang jujur, ya, masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiming-imingi kira peduse 100, ya kan? Ya, ada pedus 100 kon ngedol siji. Nanti kalau sekiranya betul-betul majikannya tahu ya iso dialasani. Ya, oh mungkin peduse jatuh dipakan serigala atau apa. Majikannya pasti akan bekerja. Tapi dia ingat Allah Maha melihat. Ya kan? Umar menangis, Umar bangga. Maka udah dipeluk itu ya, rakyatnya dan luar biasa. Ya kan? Umar juga pernah mengalami satu ketika ibu-ibu, ya, Umar punika memiliki kebiasaan setiap malam niku jalan-jalan di kota Madinah, ya, tenggang-tenggang kota Madinah. Nah, suatu ketika Umar punika jalan-jalan, tiba-tiba Umar mendengar wonten seorang ibu kali anak jagongan. Karena kejadiannya di waktu malam sangat hening sekali, ya. Terus meskipun Umar tidak sengaja nguping ya krungu. Ya, apa kejadiannya? Terus ibu sama anak ibu ini adalah seorang penjual susu, ya kan, seorang penjual susu. Nah kemudian ibu nipun menikah matur kali putri nipun, wahai anakku, bagaimana kalau susu kita ini kita campur dengan air, ya, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan lebih, ya, supaya mendapatkan keuntungan lebih. Maka anaknya protes, ampun wahai ibu, bukankah Umar bin Khattab, ya, presiden kita, ya, itu sudah membuat aturan, ya, para penjual susu dilarang mencampur susunya dengan air. Para penjual susu harus menjual susu murni yang tidak boleh dicampur dengan air. Ibunya mangsuli. Tapi kan Umar nggak tahu, ya kan, apa yang akan kita lakukan. Nah, putri ini pun milih wah ibu. Sekiranya Umar tidak mengetahui, Rabbnya Umar, menika Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Masya Allah, ya, langsung Umar itu ditandai, Pak. Ya kan, Umar itu ditandai. Umar kemudian bergegas pulang, ya kan, esok harinya anak-anaknya dikumpul ke kabeh oleh anak-anakku. Ya kan? Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Nah ini apa wahai bapak? Apa kata dia? Ya, aku enek bibit unggul. Apa kata dia? Ceritanya singkatipun maka hanya betul. Okay? Ada salah seorang putri nipun Umar, naminipun putra nipun Umar, naminipun Asim. Maka kata dia, putra nipun Umar. Kemudian Umar menikahkan putranya tadi dengan siapa? Ya, dengan putri seorang penjual susu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak presiden nikah dengan putri penjual susu. Ya kan? Masya Allah, ya. Modalipun Umar terkesima, gitu. Umar takjubnya karena takwanya kepada Allah, karena besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berlaku jujur. Masya Allah, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberkati pernikahan putranya Umar dengan putri tersebut, sehingga dari anak keturunan Umar ini melalui jalur ini tadi, ya, putri penjual susu tadi, lahirlah seorang pemimpin besar naminipun Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan dia berkuasa hanya 2,5 tahun, boten dangu 2,5 tahun, tapi betul-betul Allah hadirkan keberkahan di dalam kepemimpinannya. Bentukipun apa? Sampai-sampai Pak baca dalam sejarah itu pada zamanipun Umar bin Abdul Aziz itu seorang amil zakat. Amil zakat itu tukang memungut zakat dan tukang mengedarkan zakat. Petugas pemungut zakat dan petugas yang mengedarkan zakat. Itu sampai bingung iki zakatnya diguak neng ndi. Iya kan? Karena semua orang sudah merasa cukup. Bayangkan, ya, zakat ngantek mboten wonten ingkang nampi, ya kan? Kadang kita sering dengar berita, pas pembagian zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah maupun zakat mal di sebagian tempat itu ngantek rebutan, bahkan sampai ada yang meninggal.
ya kerebutan dapat kupon ya supaya bisa ditebus dengan tadi 10 kg beras zakat ya kan, atau uang senilai berapa ya kan, seperti itu. Ini Masya Allah ya kan, maka barokah ya, modalin ataupun dari awali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita tanamkan kepada diri kita, kita tanamkan kepada keluarga kita, ya kita tumbuhkan dalam kehidupan masyarakat kita menjadi generasi, menjadi umat yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah. Ketika orang lain tidak melihat, Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat indikator takwa tadi. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Takwa itu senantiasa berusaha mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yang tersebut dalam Al-Quran maupun tersebut di dalam hadis. Kita terus berusaha, termasuk melalui kajian menikah kita belajar ilmu, ya kita dapati ilmu sedikit demi sedikit, kemudian kita berusaha mengamalkan. Kita mulai dari perkara yang wajib untuk betul-betul kita jaga. Sholat 5 waktu betul-betul kita berusaha menjaganya dan tidak kita tinggalkan. Larangan-larangan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berusaha untuk meninggalkan ya semaksimal kemampuan. Kemudian yang nomor 3, wal qanaatu bil qalil, menerima dengan rizki, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ridho, syukur dengan jatah rizki, syukur dengan jatah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Insya Allah ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itu menjadi kunci hadirnya keberkahan di dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nikmat pun itu Pak, rizki pun itu meskipun sedikit tapi kok disyukuri kemudian barokah, maka yang sedikit itu akan mencukupi. Kosong waksulipun ketoke kok oke, ya kan, ketoke kok turah-turah, ya, tapi kok jauh dari ingkang naminipun barokah, maka meskipun banyak tidak akan pernah mencukupi. Entene kurang lan kurang menjalan, ya kan. Lah sing disuwun sing kaya pripun ibu-ibu? Ya sing akeh lan barokah. Ya, nyuwune akeh lan barokah. Amin Allahumma amin. Ada bukan nyuwun kok, ya nyuwun sing akeh lan barokah. Tapi ala kulli hal apa yang Allah berikan kita syukuri, kita terima, dan semoga Allah berikan keberkahan di dalam. Kemudian yang terakhir, wal isti'dadu li yaumir rahim. Dalam hidup ini kita terus melakukan persiapan. Maka dalam sebuah hadis ingkang dados nasihat, urip ki go mampir ngombe, ya kan, secukupnya, ya secukupnya, ya mengambil nikmat di diri secukupnya, selebihnya kita jadikan sebagai bekal untuk nanti perjalanan hidup di akhirat. Ya go mampir ngombe, ya kan, selebihnya nanti yang akan kita nikmati nanti di akhir. Persiapan terus, ya kita melakukan persiapan. Maka perintahipun Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaknya setiap daripada kita mempersiapkan perbekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bekal menghadapi hari esok, bekal menghadapi hari tua, bekal menghadapi hari-hari setelah kehidupan di dunia, sampai nanti Pak Allah memastikan akhir daripada tempat kembali kita menika surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Maka kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan di dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada kesalahan kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.